Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kami kesempatan agar bisa membawakan materi kami dengan judul Menyiasati Keterbatasan Modal. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, tantangan yang dihadapi wirausahawan dalam menyiasati keterbatasan modal. Kedua, membuat rencana bisnis yang matang dalam menyiasati keterbatasan modal. Ketiga, strategi dalam menjalin kemitraan untuk menyiasati keterbatasan modal. Keempat, konsep bootstrapping dalam menyiasati keterbatasan modal. Kelima, pemanfaatan teknologi digital dalam menyiasati keterbatasan modal. Dan yang keenam adalah pengoptimalan sumber daya dalam menyiasati keterbatasan modal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada rekan kelompok saya, Nur Fadilah. Selanjutnya ada saya sendiri, Nur Nabilah Harshifa, dan rekan saya yang terakhir yaitu Lini Susianti Syam. Baik, mari kita masuk pada pembahasan. Modal merupakan salah satu faktor vital yang harus dimiliki seorang calon pengusaha. Tanpa ketersediaan modal yang cukup, khususnya uang, maka segala cita-cita membangun sebuah bisnis impian bisa hanya tinggal mimpi belaka. Tak semua orang beruntung terlahir dengan ketersediaan sumber yang mencukupi. Sebagian besar harus memulai membangun bisnisnya dengan modal yang pas-pasan atau bahkan kurang. Oleh karena itu, banyak di antaranya mengurungkan niatnya untuk membuka sebuah usaha karena merasa ragu dan takut tidak mempunyai dukungan dana yang kuat. Namun, jika kita memiliki ide brilian, inovatif, mimpi yang besar dan percaya diri bahwa apa yang kita rencanakan akan menghasilkan sesuatu yang besar dan sukses, maka cobalah berani untuk membangun bisnis meskipun dengan modal yang pas-pasan ataupun minim. Tantangan yang dihadapi wirausahawan dalam menyiasati keterbatasan modal. Seorang wirausahawan akan menghadapi berbagai tantangan ketika menghadapi keterbatasan modal. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain yang pertama adalah keterbatasan pengembangan bisnis. Modal yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk mengembangkan bisnis. Dalam beberapa kasus, wirausahawan mungkin memerlukan modal yang cukup untuk memberi peralatan atau mesin yang diperlukan untuk memproduksi atau memperluas kapasitas produksinya. Namun, jika modal terbatas, mereka mungkin terbatas dalam hal ini. Kedua, keterbatasan promosi dan pemasaran. Modal yang terbatas dapat membatasi kemampuan wirausahawan untuk mempromosikan dan memasarkan bisnisnya. Wirausahawan mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membeli iklan atau membayar untuk pemasaran digital yang mahal. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mempekerjakan karyawan. Wirausahawan dengan modal terbatas mungkin kesulitan dalam merekrut karyawan yang dibutuhkan. Mereka mungkin tidak mampu membayar gaji yang cukup tinggi atau menawarkan tunjangan yang menarik untuk menarik karyawan yang berkualitas. Yang keempat adalah kesulitan dalam menjaga kas. Wirausahawan dengan modal terbatas mungkin kesulitan dalam menjaga kas. Mereka mungkin harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika mengelola kas dan memutuskan di mana harus mengalokasikan dana yang tersedia. Selanjutnya ada risiko kegagalan. Keterbatasan modal juga dapat meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Jika wirausahawan tidak dapat memperoleh pendanaan tambahan atau mengelola dana mereka dengan hati-hati, bisnis mereka mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, wirausahawan dapat mencari sumber pendanaan alternatif seperti investor, kemitraan, atau pinjaman usaha. Selain itu, mereka juga dapat mencoba untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional mereka agar dapat mengalokasikan dana yang tersedia dengan lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu membuat rencana bisnis yang matang dalam menyiasati keterbatasan modal. Membuat rencana bisnis yang matang
adalah kunci untuk menghadapi keterbatasan modal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan tujuan bisnis. Tentukan apa yang ingin kita capai dengan bisnis, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuan yang jelas dapat membantu kita untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah analisis pasar dan persaingan. Lakukan analisis pasar dan persaingan yang komprehensif. Identifikasi peluang bisnis yang mungkin ada di pasar yang kita targetkan dan juga kenali persaingan dan strategi mereka. Yang ketiga adalah tentukan strategi pemasaran. Tentukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis. Jangan mengandalkan satu atau dua metode pemasaran saja, tetapi gunakanlah berbagai metode pemasaran yang efektif dan hemat biaya, seperti medsos dan pemasaran konten. Yang keempat, rencanakan pengeluaran. Perencanaan pengeluaran yang baik adalah kunci untuk menghadapi keterbatasan modal. Rencanakan pengeluaran Anda dengan hati-hati, fokus pada kebutuhan bisnis dan hindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang kelima, cari sumber dana yang tepat. Sumber dana yang tepat untuk bisnis bisa termasuk modal pribadi, investasi dari keluarga atau teman, bahkan pinjaman usaha. Pastikan sumber dana tersebut cocok dengan kebutuhan bisnis dan jangan meminjam lebih dari yang Anda mampu bayar. Keenam, prioritaskan fokus pada keuntungan. Prioritaskan fokus pada keuntungan bisnis. Jangan tergoda untuk membeli peralatan atau menyewa kantor mewah, kecuali jika Anda yakin bahwa investasi tersebut akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi bisnis Anda. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, yaitu Nur Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya strategi dalam menjalin kemitraan untuk menyiasati keterbatasan modal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan investor atau mitra bisnis dalam rangka memperoleh modal tambahan. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik dengan investor atau mitra bisnis merupakan hal yang penting. Anda harus membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan saling menghormati. Yang kedua, menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan. Tunjukkan kredibilitas dan kepercayaan kepada investor atau mitra bisnis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa Anda memiliki pengalaman yang cukup dan kompeten dalam mengelola bisnis, memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, atau memiliki penghargaan atau sertifikasi yang menunjukkan kredibilitas Anda. Yang ketiga, menjaga fleksibilitas. Pastikan Anda menjaga fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dengan investor atau mitra bisnis. Terkadang, investor atau mitra bisnis membutuhkan perubahan dalam perjanjian kerjasama atau investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, Anda harus terbuka untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjaga hubungan yang baik dan produktif dengan investor atau mitra bisnis. Selain itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan seorang wirausahawan untuk menjalin kemitraan dengan investor yaitu memiliki visi yang jelas, menawarkan nilai yang tinggi, dan memanfaatkan media sosial serta menyediakan laporan keuangan. Selanjutnya, konsep bootstrapping dalam menyiasati keterbatasan modal. Konsep bootstrapping adalah strategi untuk memulai dan mengembangkan bisnis dengan menggunakan sumber daya yang tersedia atau minimal. Strategi ini sangat berguna bagi wirausahawan yang mengalami keterbatasan modal, karena dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, wirausahawan dapat memulai bisnis tanpa perlu mengeluarkan banyak uang. Berikut adalah beberapa cara konsep bootstrapping dapat membantu seorang wirausahawan untuk menyiasati keterbatasan modal. Yang pertama, mengurangi biaya. Dengan memulai bisnis dengan modal yang minimal, wirausahawan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya, wirausahawan dapat memulai bisnis di rumahnya sendiri atau memanfaatkan ruangan kosong di rumah teman atau keluarga untuk mengurangi biaya sewa ruang kantor. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Wirausahawan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk memulai bisnis. Misalnya, wirausahawan dapat menggunakan komputer atau peralatan kantor yang dimiliki oleh teman atau keluarga. Ketiga, meningkatkan kreativitas. Strategi bootstrapping mendorong wirausahawan untuk menjadi lebih kreatif dalam mengatasi keterbatasan modal. Hal ini dapat membantu wirausahawan untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan menemukan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Selain itu, cara konsep bootstrapping yang dapat dilakukan dalam membantu seorang wirausahawan untuk menyiasati keterbatasan modal, yaitu dengan fokus pada pemasukan dan menjaga kontrol. Dalam artian, wirausahawan dapat menjaga kendali atas bisnis mereka. Dalam kesimpulannya, konsep bootstrapping dapat membantu wirausahawan untuk memulai bisnis dengan modal yang terbatas, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan fokus pada menciptakan pemasukan. Wirausahawan dapat mengatasi keterbatasan modal dan memulai bisnis mereka tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam menyiasati keterbatasan modal. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya operasional dalam bisnis. Beberapa cara memanfaatkan teknologi digital adalah e-komersi, pemasaran digital, dan digital payment. Pengoptimalan sumber daya dalam menyiasati keterbatasan modal. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar dapat menyiasati keterbatasan modal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya, rencanakan pengeluaran dengan matang. Gunakan teknologi untuk menghemat biaya. Lakukan outsourcing. Fokus pada produk atau layanan untuk menghasilkan untung. Tingkatkan efisiensi operasional. Pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, berdasarkan materi ini dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi keterbatasan modal dalam menjalankan bisnis, wirausaha perlu mencari strategi yang tepat untuk memperoleh tambahan modal, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memanfaatkan teknologi digital. Dalam membuat rencana bisnis, wirausaha perlu mempertimbangkan target pasar yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, biaya operasional yang realistis, dan proyek keuntungan dan kerugian yang akurat. Selain itu, konsep bootstrapping juga dapat diterapkan untuk menjalankan bisnis dengan sumber daya yang tersedia dengan biaya minimal. Dalam menjalin kemitraan, wirausaha perlu membangun relasi dan investor, mitra bisnis, atau institut keuangan yang memiliki kepentingan yang sama. Dengan menerapkan strategi yang tepat, wirausaha yang mengatasi tantangan keterbatasan modal dan mengembangkan bisnis yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Menyiasati Keterbatasan Modal. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.